Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, terdiri dari 3 orang anggota kelompok, yaitu saya, Rifki Maulana sebagai moderator, dan 2 rekan saya, yaitu Wina Sukmadewi dan Naufa Moralita, yang akan menjelaskan mengenai Jurnal Internasional Pembelajaran Anatomi Tumbuhan, yang berjudul Implementasi Strategi Pembelajaran Inquiry dalam Kuliah Anatomi Tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan rekonstruksi konsep untuk calon guru. Untuk pemaparan materi mengenai pendahuluan dan metode penelitian akan disampaikan oleh Wina Sukmadewi dan hasil penelitian akan disampaikan oleh Naufa Moralita. Dan yang terakhir, saya selaku moderator akan menyimpulkan dan menutup presentasi dari kelompok kami. Bismillahirrohmanirrohim. Masuk ke pendahuluan atau latar belakang masalah. Anatomi tumbuhan merupakan alat yang digunakan untuk menyediakan mahasiswa proses rekonstruksi konsep yang terdiri dari analisis, klarifikasi atau kejelasan, pengukuran, komunikasi, interpretasi, prediksi, perencanaan, dan melakukan tes. Pembelajaran anatomi tumbuhan sangat penting, namun saat ini kondisi pembelajaran anatomi tumbuhan belum memuaskan. Dibuktikan dengan bukti hasil tes pre-learning anatomi tumbuhan dari 4 tahun terakhir, 2012 sampai 2016, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Syiah Kuala Aceh. Hasil tes tersebut menunjukkan mahasiswa memiliki pemahaman konsep yang salah atau konsep alternatif dari materi yang diteskan. Penyebab kesalahan pemahaman konsep atau konsep alternatif pada mahasiswa adalah karena hasil dari pembelajaran masa lalu yang menggunakan strategi pembelajaran yang konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah strategi pembelajaran inquiry efektif atau tidak dalam mata kuliah anatomi tumbuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek strategi pembelajaran inquiry untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan konsep rekonstruksi mata kuliah anatomi tumbuhan pada mahasiswa. Metodenya, subjek penelitian adalah mahasiswa dari program studi pendidikan biologi semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Syiah Kuala Aceh. Metode yang digunakan adalah eksperimen design of pre-test post-test control group. Pada pembelajaran inquiry, mahasiswa diberikan tugas terstruktur, tanya jawab, dan diskusi. Pemahaman konsep mahasiswa diukur menggunakan tes objektif yang telah tervalidasi. Kemampuan rekonstruksi konsep diukur dengan cara membandingkan kemampuan konsep sebelum dan sesudah perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil data kemampuan pemahaman konsep yang didapat sudah dianalisis menggunakan penghitungan metode Kolmogorov, Smirnov uji formalitas untuk membandingkan kemampuan konsep dan rekonstruksi konsep. Di antara grup mahasiswa yang telah belajar menggunakan strategi inquiry dan grup kontrol, kedua grup dites menggunakan independent sample
t-test. Penelitian menunjukkan ada peningkatan yang signifikan pada kemampuan pemahaman konsep mahasiswa yang menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Pada awal pretest, tidak ada perbedaan kemampuan dan pengetahuan pada grup eksperimen dan kontrol. Selanjutnya, hasil pemahaman konsep. Kelas eksperimen mencapai nilai rata-rata 91,27% dan kelas kontrol mendapat nilai rata-rata 45,37%. Peningkatan hasil belajar dari grup eksperimen lebih tinggi dari grup kontrol dengan kesenjangan nilai rata-rata 45,90%. Dalam bentuk persentase nilainya 49,71%. Konsep rekonstruksi, hasil analisis skor, pretest dan posttest menunjukkan kemampuan rekonstruksi dari kelas eksperimen mencapai nilai rata-rata 58,68%, lebih tinggi nilainya dari kelas kontrol yang hanya mencapai nilai rata-rata 34,61%. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran inquiry efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan rekonstruksi konsep pada anatomi tumbuhan. Kemampuan rekonstruksi konsep mahasiswa yang menggunakan pembelajaran inquiry lebih tinggi 62% dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak menggunakan pembelajaran inquiry. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video kami. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.